Berjumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kami, agar kami mampu menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Ester pasal 3, saya angkat bagi kita ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, mengetahui tujuan hidup kita itu sangat penting. Ada banyak orang kenapa hidupnya bermasalah. Kenapa ada banyak orang sering terintimidasi dengan situasi, keadaan, kondisi yang ia alami. Karena dia tidak mengetahui tujuan hidupnya dari Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita belajar untuk mengerti tujuan hidup kita dari Tuhan, lewat apa yang Tuhan percayakan bagi kita, maka kita tidak akan mudah diintimidasikan. Apapun situasi, kondisi, keadaan, kata orang dan sebagainya tidak akan mampu untuk mengintimidasi hidup kita. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara belajar lewat firman Tuhan. Alkitab berkata, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Pertanyaannya, mengapa Haman memiliki hati yang panas? Dia sakit hati karena melihat Mordekai tidak sujud kepadanya. Firman Tuhan berkata, ayatnya yang pertama, sesudah peristiwa-peristiwa itu maka Haman bin Hammedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasweros dan pangkatnya dinaikkan serta didudukannya, ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Haman mendapat jabatan, dan jabatan yang dimiliki oleh Haman, sebenarnya Haman harus berfokus kepada jabatan itu, bekerja dengan baik, mengelola dan melakukan segala tugas tanggung jawab dengan baik, bukan dengan melihat sekeliling orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dikatakan bahwa ketika diminta untuk semua harus sujud kepada Haman, Mordekai tidak sujud kepada Haman. Itu yang membuat Haman sakit hati. Nah, inilah yang tadi saya katakan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita sebagai pemimpin. Tuhan mengizinkan kita lewat tugas tanggung jawab yang Dia percayakan bagi kita. Firman Tuhan hari ini saya mau mengajak saudara, mari kita belajar fokus kepada apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan kita berfokus kepada hal-hal yang ada di sekitar kita yang dengan mudah mengintimidasi hidup kita. Hari-hari ini ada banyak orang sangat mudah terintimidasi dengan kata orang, dengan situasi, dengan keadaan, karena mereka tidak melihat tujuan hidup mereka dari Tuhan. Kalau kita tahu tujuan hidup kita dari Tuhan, apa tujuan hidup kita dari Tuhan? Tuhan mau saudara dan saya terus bertumbuh dewasa, serupa segambar dengan Tuhan. Kita harus terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, supaya ketika kita bertumbuh dewasa di dalam kehidupan rohani kita, maka kita tidak akan mudah untuk terintimidasi dengan situasi dan keadaan. Nah, oleh karena itu saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen yang tidak suka untuk membangun hidup saudara dengan firman Tuhan, saudara hanya sebagai seorang penyampai firman yang hanya berkhotbah, lalu saudara hanya bisa mendengarkan firman, tapi saudara tidak mengambil itu menjadi bagian hidup saudara dan hidup di sana, makanya tidak heran saudara tidak akan tahu tujuan hidup saudara dari Tuhan. Hanya dengan mengetahui tujuan hidup kita dari Tuhan, itu yang membuat kita akan mudah untuk tidak terprovokasi dengan situasi, keadaan, kondisi yang kita alami. Oleh karena itu, bagaimana supaya hidup kita ini terus dapat dibangun serupa dan segambar dengan Tuhan, kita ada pada tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita tahu tujuan hidup kita supaya kita tidak mudah terintimidasi dengan situasi dan keadaan. Belajar saudara untuk bangun hidupmu dengan firman Tuhan. Hari-hari ini orang Kristen kalau hidupnya firman tidak limpah, maka dia akan penuh dengan masalah. Karena hari-hari ini ada banyak kesulitan yang bisa mengintimidasi hidup orang percaya. Oleh karena itu sebagai orang percaya, mari kita fokus kepada firman.
Kita bangun hidup kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kita bangun hidup kita dengan firman yang kita dengar, ambil firman menjadi hidup kita, hidup di sana, sehingga apapun yang Tuhan percayakan bagi kita lewat tugas tanggung jawab yang Dia berikan, ada tantangan, ada persoalan, ada intimidasi dari manapun juga, itu tidak menggoyahkan iman percaya kita. Tuhan Yesus menolong kita, memampukan setiap kita untuk hidup melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Saya berdoa saudara hari ini akan diberkati Tuhan, diberikan hati yang suka akan firman Tuhan, supaya hati yang suka akan firman Tuhan membuat engkau akan suka untuk membangun hidupmu dalam pengenalanmu akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, beri kami hati yang terus terbuka untuk firman-Mu, hati yang mau untuk dibangun, didewasakan di dalam Tuhan. Sehingga dengan hati yang demikian kami percaya, kami akan mengetahui tujuan hidup kami dari Tuhan. Sehingga situasi keadaan tidak akan mudah mengintimidasi setiap hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, bekerjalah terus dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.